Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI meminta pemerintah untuk memberikan subsidi biaya penyuntikan vaksin COVID-19 bagi perusahaan yang ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini lantaran harga vaksin dinilai masih cukup tinggi bagi perusahaan berskala kecil dan menengah yang terdampak pandemi COVID-19. Program vaksinasi gotong royong telah dimulai hari ini dengan melakukan vaksinasi di 19 perusahaan. Sebelumnya pemerintah telah menurunkan harga vaksin gotong royong dari Rp500.000 per dosis menjadi hampir Rp440.000 per dosis. Terdiri dari harga layanan penyuntikan per dosis yaitu sekitar Rp118.000 dan biaya vaksin sekitar Rp322.000. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI khawatir harga tersebut masih terlalu mahal bagi sejumlah perusahaan skala kecil menengah dan peserta vaksin gotong royong tidak akan banyak bertambah. Menurutnya, peran perusahaan sangat penting dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan seharusnya ada lebih banyak perusahaan yang ikut serta program vaksinasi gotong royong dan lebih banyak pekerja yang bisa segera mendapat vaksin COVID-19. Saya sih berharap sebenarnya semua perusahaan bisa membeli vaksin ini sehingga bisa proses percepatan vaksinasi pemerintah. Tetapi memang kondisi yang angka 879 ini yang akan bisa menyulitkan dan kemungkinan hanya segelintir perusahaan yang mampu membeli ini dan bisa memvaksinasi kepada pekerja dan keluarganya. Sehingga ya artinya target untuk vaksin gotong royong kepada pekerja itu tidak tercapai gitu, yang tadi disebutkan ya, lanjutan dan sebagainya. Nah sehingga ya produktivitas juga masih terancam oleh pandemi, oleh COVID, dan kita juga melihat bahwa justru karyawan-karyawan ini yang harusnya memang segera dilindungi gitu. Nah paling pengusaha akan menganggap begini, melihat ya karena kemahalan ya sudahlah kita nunggu aja lah vaksin program dari pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyebut hingga kini terdapat lebih dari 22.000 perusahaan yang telah mendaftar untuk mengikuti vaksinasi gotong royong. Di tengah tingginya antusiasme perusahaan mengikuti vaksinasi gotong royong, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan untuk membeli vaksin bagi karyawannya. Meski demikian, Shinta berharap bagi perusahaan yang tidak mampu mengikuti vaksinasi gotong royong dapat mengikuti program vaksinasi gratis dari pemerintah. Karena ini kan total semua ini kan tujuannya sama untuk mencapai herd immunity dan itu 70% dari populasi Indonesia. Gitu. Jadi dengan kata lain kalau misalnya gotong royong maupun vaksin program itu totalnya itu menuju angka yang sama. Nanti tinggal pemerintah menilai mana yang lebih baik gitu mau ini yang dikurangi, ini yang sama. Ini tergantung juga minat daripada perusahaan apakah bisa terus mau mendukung program ini karena kan sebenarnya kalau dilihat yang gratis juga sudah mulai ya sekarang untuk tahap ketiga kan untuk mulai yang dibuka untuk di luar lansia gitu. Jadi nanti mereka harus melihat bagaimana kalau tujuan gotong royong itu kan sebenarnya untuk mendukung pemerintah perusahaan yang mau bayar. Tapi kan tidak semua perusahaan itu memiliki kemampuan. Ada juga perusahaan yang sangat terdampak COVID, dia tidak bisa punya kemampuan untuk membeli vaksin untuk karyawannya gitu kan. Nah ini dia tetap harus mengikuti program vaksinasi gratis. Jadi gotong royong ini hanya untuk yang memang bisa memiliki kemampuan dan keinginan untuk membeli vaksin untuk pekerjanya karena biaya tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pekerjanya. Kadin mencatat 22.700 perusahaan telah mendaftar program vaksinasi gotong royong dan kurang lebih ada 10 juta peserta yang akan menerima vaksin tersebut. Namun hingga saat ini dari target 30 juta dosis vaksinasi gotong royong, pemerintah baru mengamankan 420.000 dosis vaksin. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.